Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novian Deko Saputra dari kelas 11 IPA 7. Insya Allah di dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas-tugas dari Ibu Nurul, guru akidah saya, untuk menghafal beberapa ayat beserta artinya pada Quran Surah Al-A'raf dan Quran Surah Al-Isra. Langsung saja kita mulai. Untuk dalil yang pertama adalah Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang terindah, yang terbagus pada setiap kali memasuki masjid, dan makan dan minumlah secukupnya, jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang mempunyai sifat berlebihan. Maksud dari dalil ini bahwa kita sebagai umat manusia diharuskan berada pada tingkat yang sedang. Kita tidak dibolehkan berada tingkat yang berlebihan, tidak pula diperbolehkan berada dalam tingkat yang kekurangan. Dijelaskan dalam dalil ini secara umum bahwa perbuatan manusia yang baik itu berada pada tingkatan yang sedang, tidak boleh lebih, tidak boleh pula kurang. Dalil yang kedua adalah Quran Surah Al-Isra ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dal qurbal haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddir tabdira. Dan berikanlah haknya kepada kerabat-kerabat dekat, juga kepada orang-orang miskin, dan kepada orang-orang yang berada di dalam perjalanan atau kita sebut sebagai musafir. Dan janganlah engkau menghambur-hamburkan hartamu secara berlebihan atau secara boros. Quran Surah Al-Isra ayat 26. Maksud dari dalil ini bahwa kita sebagai umat manusia sekarang lebih ditekankan bahwa kita harus berada dalam titik yang sedang, terutama dalam proses pengeluaran uang-uang yang kita miliki. Kita tidak boleh mengeluarkan dalam skala besar untuk hal-hal yang tidak penting atau kita kenal sebagai foya-foya atau boros, kecuali kita mengeluarkannya dalam ruang lingkup bersedekah, memberikan harta kepada kerabat dekat, kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, gharim, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Kemudian Quran Surah Al-Isra di ayat selanjutnya yaitu ayat 27 berbunyi sebagai berikut. Innamal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara dari setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Nauzubillah, maksud dari ayat ini, maksud dari dalil ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai memberikan perumpamaan bahwa manusia dan syaitan itu adalah saudara dengan sifatnya yang pemboros. Padahal manusia dan syaitan ini diciptakan dari bahan dasar yang berbeda, dari tanah dan juga api, tetapi karena sifatnya dari manusia, Allah bisa-bisa memperumpamakan manusia dan syaitan ini sebagai satu saudara. Kemudian dalil yang ketiga atau dalil yang terakhir masih berada pada Quran surah yang sama, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di dalam lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan tanganmu, atau dengan kata lain terlalu pemurah, terlalu bersikap pemurah. Nanti kamu bisa menjadi tercela dan menyesal. Quran Surah Al-Isra ayat 29.
29. Apa makna dari Quran surah Al-Isra ayat 29? Makna dari dalil ini bahwa sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menekankan kita bahwa dalam melakukan amal perbuatan kita harus berada pada titik yang sedang, tidak boleh berlebihan, tidak boleh pula berkekurangan, terutama pada proses pengeluaran uang kita. Kita tidak boleh terlalu irit, tidak boleh pula terlalu boros, karena kita bisa menjadi seorang yang menyesal dan orang yang tercela apabila melakukan kedua hal itu. Kemudian di ayat yang selanjutnya pada Quran surah Al-Isra, lebih tepatnya ayat 30, berbunyi sebagai berikut. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguh Tuhanmu yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Tuhanmu yang membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui dan Dia Maha melihat hamba-hambanya. Quran surah Al-Isra ayat 30. Makna dari dalil ini, makna dari surah ini, ayat 30 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur rezeki, zat yang melancarkan rezeki, zat yang membatasi rezeki. Maka jika kita merasakan kesulitan pada rezeki kita, jika kita merasakan keresahan pada rezeki kita, jika kita merasa keterhambatan pada rezeki kita, bukanlah kita meminta kepada jabatan, bukanlah kita memohon kepada pikiran, bukanlah kita memohon pada harta kita, tetapi kita harus memohon, meminta kepada Tuhan kita, yaitu Allah Maulana Azza wa Jalla. Sekian saja dari saya, Novian Saputra. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.